Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Christine Simanjuntak. Kita bertemu dalam acara Bincang Santai Forwatch Forum Wartawan Cimahi. Dan kita sudah ada 3 narasumber yang hadir di lokasi base campnya dari Forwatch. Di sini sudah ada Bapak Odong Suhanda ya. Bapak Odong Suhanda ini adalah Ketua RT 07 RW 14 Kelurahan Padasuka ya Pak. Kemudian juga di ujung sebelah kiri sana ada Kang Untung. Kang Untung ini adalah Ketua Pelaksana Harian Renovasi, dan satu lagi adik kita yang sudah berada di tengah-tengah kita ini adalah adik Tin Hartina sebagai anak yatim piatu ya Dek ya. Oke, sama Dek, yatim piatu. Oke, mungkin ada beberapa dari pemirsa yang sudah mengetahui tentang cerita rumah yang tidak layak huni yang dihuni oleh 2 orang adik kakak yang sudah yatim piatu. Tapi ini rumahnya sangat tidak layak sekali, bahkan sangat miris karena rumah ini bakal roboh dalam waktu dekat jika tidak direnovasi. Nah, tetapi untungnya warga masyarakat dari RT 07 dan juga RW 14 sudah mulai terkonsentrasi. Ini sebenarnya sudah mimpi yang cukup lama juga ingin dilaksanakan, namun baru sekarang dilaksanakan. Nah, untuk lebih tahu lengkap dari ceritanya, kita tanya dulu kepada narasumber kita, ada Bapak Odong Suhanda. Pak RT. Damang Pak. Alhamdulillah. Iya, Pak RT bisa dijelasin ini gimana ceritanya bisa sampai ketahuan bahwa ternyata ada warga Bapak yang rumahnya kok sampai di tahun 2022 gitu loh Pak, ini masih ada yang tidak layak huni. Ya, terima kasih atas ini. Jadi sekali lagi perkenalkan, saya Ketua RT 7 RW 14 Kelurahan Padasuka. Ya. Dalam hal ini, kami melihat di sebelah rumah saya sebagai ketua RT ada sebuah bangunan yang dihuni oleh 2 orang anak yatim piatu. Nah, yang kondisi bangunannya itu sangat memprihatinkan. Setelah ditelusuri ke dalam rumah, ternyata banyak sekali hal-hal yang sangat mengkhawatirkan yang bisa mengundang resiko bagi si penghuni. Nah, ya dari situ, mulai dari atap bangunan, kemudian dinding-dinding bangunan, sampai alas lantai yang dipakai tidur berdua oleh anak tersebut. Nah, kalau hujan tiba itu sudah tidak bisa ditempati lagi dengan enak, dengan nyaman. Nah, dengan melihat kondisi seperti itu, saya mencoba berkoordinasi dengan Ketua RW 14. Nah, alhamdulillah Pak RW merespon dengan baik, bahkan dia menawarkan, nah, bagaimana kalau saya punya niat ingin mengeluarkan zakat mal, nah, nominal sekitar 5 juta rupiah. Nah, saya jawab, alhamdulillah Pak, saya sambut dengan baik sebagai modal awal, tapi mohon diberikan dalam bentuk material. Gitu. Saya tidak berani langsung menerima nilai nominal secara tunai. Nah, 1 hari kemudian, nah, datanglah material yang tadi ditujukan kepada Pak RW dikirim. Nah, kemudian saya berpikir, material kalau disimpan lama-lama ini akan mubah atau tidak mubazir gitu mubazir. Ya Pak ya. Nah, akhirnya dengan ucapan bismillah, kami dengan staf RT 7 RW 14 membentuk panitia kecil untuk tim renovasi. Alhamdulillah, keesokan harinya tidak ditunda-tunda lagi, langsung mengadakan persiapan kegiatan untuk pembongkaran. Oke, dibongkar ya Pak ya. Tapi sebelumnya nih, saya pengen tahu, Bapak tahu ada warga Bapak yang rumahnya tidak layak huni. Ini hasil dari Bapak memang mengecek warga-warga Bapak atau diinformasikan oleh tetangga adik di sekitar? Nah, ini kebetulan sudah kewajiban kami sebagai Ketua RT. Nah, mengecek ke setiap rumah-rumah warga. Ternyata sebetulnya banyak ini yang perlu dibantu. Nah, cuma ini yang jadi prioritas utama karena kondisinya satu sebagai anak yatim piatu perlu dibantu oleh kita bersama. Nah, jadi ini sebagai prioritas awal. Oke, jadi memang ada skala prioritas seperti itu ya Pak ya. Oke, jadi memang alhamdulillah ya Pak ya, sekarang sudah dibentuk panitianya. Kita pengen tanya-tanya dulu sama adik kita yang di sebelah sini ya, ada adik Tin. Oke, Tin, gimana sih rasanya gitu ya? Sebelum ketika warga mulai
peduli. Karena ketika tidak ada bantuan, pasti rasanya kok nggak ada yang peduli sih, gitu ya kan? Hidup berdua ya? Berdua gitu. Kondisi rumah seperti apa? Genteng gimana genteng? Genteng mah ya apa sih belah, terus kan jadi longgar gitu. Jadi kalau ada hujan teh kan hujan angin terus, kalau sekarang jadi geser yang ujung-ujungnya jadi bocornya teh. Bocornya teh kayak ya kasarnya mah kayak air terjun. Kayak air terjun. Aduh, air terjun di dalam rumah. Kurang gimana? Kasarnya. Oke. Si tembok katanya udah pada retak, benar. Itu juga kan apa sih dicat ulang beberapa kali, udah apa lembab. Dicat tapi tetap lembab. Terus aja kayak gitu jadinya rusak gitu. Oke. Kalau lantai katanya masih tanah, bener apa enggak? Soalnya saya belum cek nih, tapi nanti saya bakal cek ya ke sana ke lokasi gitu. Masih? Ya sebagian. Sebagian ya. Berarti kalau hujan tadi Pak RT bilang itu udah nggak bisa ditempatin. Memang rumah jadi karena ada air terjun itu jadi basah semua gitu. Kalau basah semua mah enggak, cuman ya jadinya ya apa sih? Apa sih namanya? Jadi becek lah. Jadi becek di rumah gitu ya. Rasanya gimana itu? Jadi anak yatim piatu tinggal di rumah yang tidak layak huni gitu? Ya gimana ya kalau dirasa-rasa mah ya tahu lah gitu rasanya gimana, cuman ya nggak tahu, justru karena kita nggak tahu, kita pengen tahu gimana sih perasaannya adik kita ini, karena mungkin kita tidak bisa mengungkapkan sesuatu sebelum kita merasakan, makanya kita pengen tahu gimana sih rasanya gitu. Oh ya mungkin itu ya sedih ya. Sedih ya? Pasti ya? Gak apa-apa, bilang aja biar masyarakat di kota Cimahi tahu bahwa ternyata selama ini yang terjadi di lingkungan sekitar kita gitu. Dan bagaimana dengan pemerintahan setempat, masa sih nggak kelihatan warganya gitu, ya kan? Tapi sehari-hari kerja atau masih sekolah? Kerja. Udah berapa lama kerja? Paling sekitar 6 bulan. Baru 6 bulan sekarang kerja. Adiknya? Adiknya mah udah lebaran sih, belum ada sebulan. Belum ada sebulan. Oke, berarti selama ini pemenuhan kebutuhan sehari-hari gimana? Kan harus makan, ya kan? Masih muda pasti pengen pakai baju bener gitu kan? Kebutuhan sehari-harinya gimana? Ya, kalau kebutuhan sehari-hari mah alhamdulillah suka ada yang peduli lah, ada yang ngasih. Tetangga gitu. Tapi kan nggak tiap hari tetangga ngasih dong. Ya enggak. Nah terus kalau misalnya pengen makan gimana? Ketika tetangga mungkin pada sibuk nggak sempat ngasih gitu. Kan saya juga kan kerja, adik kerja, ya alhamdulillah kalau buat berdua mah ada. Terus kan dikasih makan juga di tempat kerja. Di tempat kerja. Pulang ke rumah udah nggak bisa makan. Makan. Alhamdulillah ada. Alhamdulillah ya. Hari-hari mah ada. Pak RT ini katanya kalau nggak salah tanahnya ini memang tidak bisa dibantu gitu kan, dikarenakan berdiri bukan di tempat yang seharusnya, seperti itu gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Nah ini kan biasanya kalau di tanah PTKI lah ya kita bilang itu ada tahunan yang harus bayar itu kan? Nah ada yang bayar pajak tahunannya gimana? Itu mah saya nggak tahu. Nggak tahu. Dibantu mungkin dari RT apa gimana Pak? Nah, ini sebetulnya yang semua rumah yang ada di atas tanah PTKI dikenakan kontrak per 5 tahun. Dalam 5 tahun itu dicicil per tahunnya tergantung luas tanah yang dipakai. Nah, kebetulan rumah yang ditempati oleh kedua anak yatim ini itu merupakan tangan ketiga dari pemilik bangunan itu. Jadi mungkin secara ini administrasi dan surat-surat lainnya tidak diketahui entah di mana, mungkin sama orang tuanya lupa atau bagaimana, karena udah 2 tahun ini kan meninggal, jadi belum ini anak-anak tidak memperhatikan sampai ke situ. Iya betul. Karena buat sehari-hari aja kurang Pak, baru-baru mau mikirin biaya bayar ini dan itu gitu ya. Tapi listrik aman ya Dek ya di rumah? Listrik ada. Beras selalu stok nggak? Ada, selalu alhamdulillah banyak lah kalau beras mah. Tapi kan nggak cukup dikasih beras doang ya, kalau yang mau ngasih beras sama ikannya kenapa? Gitu kan ya? Enggak, segitu juga ada alhamdulillah. Ada alhamdulillah ya. Oke. Nah kita lanjut ke Kang Untung. Kang Untung, alhamdulillah ini sudah dibentuk dan sebagai ketuanya adalah Kang Untung sendiri gitu ya. Betul. Pasti Kang Untung sebelum
menilik gitu ya, harus ada berapa banyak yang dibutuhkan gitu. Gimana pertama kali Kang Untung melihat kondisi rumah tersebut? Begini, awalnya saya mendapatkan mandat untuk memimpin renovasi. Dan info yang saya dapat itu hanya atapnya. Oh, oke. Atap. Ya, mungkin saya langsung aja atap bongkar. Setelah dibongkar, ternyata bukan hanya atap. Oke. Dindingnya pun rapuh dan goyang. 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 Kondisi seperti ini pun goyang. Setelah dilepas ininya, begitu Oke. kan ada dinding-dinding Iya. atap. Nah, itu goyang. Jadi kalau dibetulkan atap lagi, ya riskan. Riskan Ya, kan? betul. Nah, akhirnya saya putuskan bongkar saja. Sama saya sambil berpikir, dana yang dikasih cuma 5 juta sebagian material. Tapi kalau tidak begitu, akan lebih bahaya lagi. Iya. Akhirnya saya putuskan bongkar aja. Saya sudah bawa pahat, bawa palu bersama pekerja-pekerja. Ternyata tidak dipalu pun bisa lepas, dicopot pakai tangan ya. Seriusan Kang? Asli itu saya kerjakan. Saya mengerjakan di bagian sambil mengawas di atas, saya juga ikut ambil bagian ya. Iya. Dan ketika menjaga tembok, si lapisannya tuh lepas dan saya tergelincir, hampir jatuh. Makanya saya putuskan, udah bongkar semua, kita lihat mana yang perlu diganti. Di luar dugaan, Iya. 75% itu Memang harus diganti gitu. harus Ya? diganti. Ada sebagian sih ya, yang mungkin 25% lah tembok yang sekiranya masih agak kuat, agak keras. Cuma lapisannya jelas sudah dirontokkan aja. Iya. Lapisannya rontok. Ditimpa lagi plester dengan yang lebih berkualitas si plesternya sendiri agar lebih kuat lagi. Iya. Dan akhirnya itu saya kerjakan sampai saat ini. Dari situ saya memikirkan material, Betul. belum ongkos pekerja. Betul. Akhirnya datang ke saya Pak Ustadz Hari dari Yayasan Amal Teladan Peduli. Iya. Itu sungguh membantu buat kami. Beliau sebagai jembatan antara donatur dengan kami. Oh, oke. Nah, dia datang lihat situasi. Kebetulan saya tuh sering nge-share untuk mencari donasi untuk membantu kegiatan amal ini. Iya. Ya itu juga saya dimintain harus bikin konten gini. Kebetulan saya tuh ngulik kalau ini walaupun HP gitu ya, ngulik. Saya bikin konten, coba saya gini. Saya tawarkan pertama kali. Iya. Pak Ustadz, ini saya bikin konten seperti ini. Ternyata nggak ada koreksi. Oke. Konten untuk apa ini? Untuk menarik donatur. Oke. Mengenai rumah adik ini Rumah gitu. ini. Oke. Di sampulnya dia ada nama lokasi, Iya. terus nama yayasan, foto Pak Ustadz sendiri dengan Iya. yatim piatunya. Di bawahnya ada alamat transfer dan foto Pak Ustadz sendiri. Oke. Dan kebetulan Pak Ustadz itu sebagai manajer di tim Amal Teladan Peduli itu. Oke. Jadi Iya. sangat membantu buat kami. Nah, ya itu Seperti alhamdulillah itu. sekali ya. Alhamdulillah. Untung ada Ustadz Hari. Tapi sebelumnya tadi ada yang bantuan 5 juta itu dari siapa, Pak? Itu Dari RW ya? Dari ketua RW. Dari ketua RW. Atas nama Jakatmal, perusahaan milik Pak RW. Oke, berarti yang sudah membantu ini adalah RW 14 gitu ya Pak ya? Iya. Ada Ustadz Hari. Iya. Aduh, dan ditunggu lagi yang lainnya ya. Saya harap kita membantu karena ini lagi-lagi terjadi di Kelurahan Padasuka gitu. Yang saya tangani secara langsung di Kelurahan Padasuka Ya. juga karena memang sebelumnya ada juga dengan kasusnya seperti ini gitu. Rumah layak huni, mudah-mudahan ini teman-teman di luar sana ya, pemirsa di luar sana bisa ikut berempati untuk bisa membantu adik Tin ini dan juga adiknya untuk bisa mendapatkan tempat yang layak huni. Gak minta apa-apa, cuma memang butuh tempat yang layak huni gitu karena mereka juga memang masih muda. Betul. Karena
kerja juga memang di satu tempat dan juga masih serabutan juga ya Dek ya. Istilahnya Dengan belum mandiri pendapatan lah. ya pendapatannya pun tidak mencukupi untuk kebutuhan sebulan Iya. mungkin seperti itu. Jadi memang mudah-mudahan dengan tayangan kita hari ini di Bincang Santai for Watch ini ada banyak masyarakat yang mau membantu gitu ya Pak RT ya. Iya. Pak RT ini sudah dihitung-hitung kira-kira ini butuh berapa lama gitu atau berapa banyak dana yang harus dikumpulkan. Ya, baik. Ini untuk anggaran sementara, untuk waktu awal kegiatan. Ini ditaksir karena hanya atapnya saja, paling menghabiskan biaya sekitar 10 juta sampai 15 Awalnya. Nah, ternyata setelah dilakukan kegiatan pembongkaran, tadi kondisinya 75% sudah Betul. tidak layak lagi dipakai. Nah, akhirnya buat anggaran baru. Nah, dengan volume luas rumah seperti itu, nah, diperkirakan akan menelan biaya sekitar 40 sampai 45 juta. Oke. Nah, Dengan cuma- 75% iya, ya Pak ya. Oke. Cuma alhamdulillah di sini perlu juga kami sampaikan, selain bantuan dari Ketua RW, juga swadaya masyarakat RT 7 sangat antusias. Oh, masyarakat sekitar juga. Alhamdulillah. Oke. Bahkan ada yang dari luar provinsi Jawa Barat. Ada. Ada. Berkat konten-konten tadi, Ya. Wah, luar biasa. ya tertarik dengan konten dari daerah istimewa Aceh, provinsi Jawa Timur, dari Surabaya, Banten, Subang, Sukabumi dan lain sebagainya. Itu Alhamdulillah membantu. Membantu. Masuk ke rekening siapa Pak? Nah, itu melalui rekening atas nama Ketua Pelaksana Harian. Ketua Pelaksana Kang Untung. Satu itu, Oke. yang kedua atas nama Yayasan Yayasan. Peduli Terhadap itu. Oke. Gitu. Sekarang ini Kang Untung dana yang sudah terkumpul sudah memenuhi atau mungkin masih jauh kurangnya? Saya rasa masih jauh. Masih jauh. Karena Padahal cuma 45. iya, karena ini donasi yang kami terima itu berupa material. Oh, iya. Sedangkan kami harus membayarkan ongkos kerja. Nah, itu. Nah, itu ongkos kerja. Itu memang ada sih alhamdulillah. Yang sedikit-sedikit itu karena banyaknya Iya. sampai saat ini sih masih bisa diatasi. Iya. Kami berpikir untuk seminggu ke depan dan 2 minggu ke depan untuk penyelesaian ini karena donasi yang kami terima itu berupa material. Oke. Nah, sementara saya harus berpikir keras Iya. untuk ongkos bekerja. Nah, itu yang sedang kami hadapi sekarang. Gitu. Iya. Kalau untuk material sih saya rasa solusinya sudah sangat baik lah. Sudah baik ya. Kalau Sangat material mungkin udah ready, udah tinggal Ready. pasang, tapi untuk saya tinggal pembayaran- misalkan kekurangan apa ini nih. Saya bikin konten tak. Dengan 30 detik itu saya sampaikan kebutuhannya apa, kondisinya seperti apa. Itu saya launching kontennya. Saya serahkan ke Pak Hari, ya Ustadz itu yang dari yayasan. Dia juga share ke tempat lain. Di samping itu warga sendiri melihat juga dan alhamdulillah Oke. warga di RT 7 sangat baik responnya. Oke. Saya mengucapkan terima kasih juga. Nggak nyangka. Nggak nyangka ya. Saya nggak nyangka Proboh. Apa ya? Terharu saya. Iya. Saya nggak nyangka dari renovasinya sendiri di luar perkiraan dan tanggapan warga sendiri sangat baik. Saya membuat saya bangga. Oke. Berarti Kang Untung ini memberikan report kepada orang banyak melalui konten juga ya tentang progres Iya, pelaksanaannya. Oke. Setiap hari saya progres. Minimal absen nih. Pekerjaan hari ini. Oke. Nah, itu. Untuk spesifiknya, untuk menarik dana, saya bikin konten khusus. Dan konten khusus ini diteruskan oleh beberapa orang-orang yang membantu, termasuk dari yayasan. Gitu. Pak RT, ini tadi pagi saya baca berita nih. Iya. Pak Lurah dateng. Emang selama ini Pak RT sebagai RT nggak menyampaikan ke RW gitu, terus RW menyampaikan ke Pak Lurah untuk membantu, jangan sampai beritanya di-up dulu gitu, baru dateng nih gitu. Gimana Pak RT? Sebetulnya ini 2 hari sebelum pelaksanaan kegiatan, Aha. saya sudah koordinasi dengan Ketua RW. Iya. Nah, Ketua RW sudah menghubungi Oke. bagian dari yang menangani hal tersebut di pihak Kelurahan Padasuka. Nah, ini menurut keterangan Pak RW. Ngobrol-ngobrol secara lisan, anggaplah itu resmi atau tidak resmi. Dengan stafnya. Nah, Oke. informasi disampaikan. Iya.
Nah, karena sudah tahu dia memberi keterangan bahwa rumah itu tidak bisa Iya, dibantu betul. dengan utilahu Iya. karena status tanah. Betul. Nah, akhirnya saya minta Mhm. kebijakan, Mhm. tolong bagaimana cari Iya. jalan keluarnya buat kami. Aha. Ya, karena memang satu masalahnya itu adalah tanahnya bukan hak milik gitu ya, Ya, seperti itu. Tapi saya rasa pemerintahan setempat mengetahui dengan ilmunya bahwa ada dana-dana yang bisa dikumpulkan tanpa harus menggunakan syarat-syarat yang bahwa rumah ini harus hak milik dulu gitu. Saya rasa ini banyak pemerintahan atau pejabat-pejabat setempat yang cerdas lah seperti itu, mungkin bisa membantu gitu ya, atau mungkin dari Dinsos sendiri atau dari bidang kesejahteraan masyarakat itu belum ada yang datang gitu, atau suka ada nggak sih biasanya ke daerah-daerah gitu untuk mengecek, Pak RT? Sampai saat ini dari lembaga atau itu belum ada yang datang. Tapi ada juga sebagian yang mungkin karena tertarik oleh konten tadi, dia mengirim lah Yeah. donasinya melalui transfer banking. Nah, itu juga ada. Cuma kalau datang mengunjungi langsung belum ada. Oh, Nah, oke. Tapi mudah-mudahan ya, mudah-mudahan pemirsa nanti bisa disampaikan. Mungkin pejabat setempatnya tidak sempat menyaksikan acara ini, tolong disampaikan bahwa ternyata di sekitar kita, khususnya untuk kelurahan pada Suka, masih banyak sekali orang-orang yang harus dibantu. Tapi mungkin dilihat dengan skala prioritas yang sekarang, Iya. ada anak yatim piatu yang tinggal hanya 2 bersaudara di rumah yang tidak layak huni, mohon dibantu seperti itu. Dewan setempat Pak, suka ada reses kan di daerah Bapak, suka ada reses enggak? nah, Suka ada reses enggak Pak? ini tidak saya pungkiri. Mhm. Nah, untuk tahun kemarin memang ada Mhm. kegiatan dari dewan setempat, Mhm. hanya sebatas perbaikan jalan. Oke, karena itu memang di tanah Ya. yang memang Jadi harus mungkin dia belum diperbaiki. melihat atau belum terdengar masalah ini. Nah, jadi dan saya pun belum berani menyampaikan kepada beliau. Oke. Karena tadinya punya niat ini adalah usaha kita swadaya masyarakat. Gitu. Tadinya tidak ingin melibatkan beliau. Cuma laporan ke instansi itu saya tidak mungkin melangkahi ke Pak Lurah langsung. Iya. Sebagai Maksud kita RT. di sini adalah Nah. untuk mencari dana di luar Nah. dana yang memang seharusnya. Nah, Kalau nggak gitu. salah Basnas katanya sudah sempat bantu Pak. Itunya. Di yang saya baca beritanya itu betul tidak? Dari Basnas sudah membantu. Dari Basnas itu sebelum pemugaran rumah itu Oke. hanya sebatas untuk bekal sehari-hari. Ada. Bekal sehari-hari tapi Iya. bukan untuk bangunan Iya. ya. Per Oke. 2 bulan atau per 3 bulan ya. Mhm. Nah itu. Oke. Nah mudah-mudahan nanti bisa digali lagi dari mana kita berpikir bersama tentang biaya untuk menyelesaikan renovasi rumah dari Adek Tin ini. Mungkin dari dana-dana ya apalah, saya pikir orang-orang di Kota Cimahi sebagai para pejabatnya mungkin atau orang-orang yang berwenangnya berkompeten ini memiliki pemikiran-pemikiran yang cerdas dari mana sih supaya bisa mendapatkan dananya seperti itu. Betul. Gitu kan ya. Ya. Oke. Adek Tin ini umurnya berapa? 25, 25. Kalau adiknya yang tinggal di situ 18. 18. Berarti udah lulus SMA, udah langsung pada kerja gitu. Ya, adek mah enggak ini sih enggak tamat Oh, nggak tamat. Nggak Kalau Adek Tin sendiri sampai sekolahnya sampai SMP. sampai SMP. Oke. Kalau adiknya namanya Muhammad Ismail. Muhammad Ismail, sekolahnya Enggak sampai SD juga enggak Nggak lulus. lulus SD. Jadi SD udah juga nggak lulus. di SD udah putus aja. SD udah nggak lulus. Tapi orang tua masih ada waktu itu pada saat Mama. putus sekolah. Tinggal mama. Tinggal mama. Mama dulu kerja. Enggak, kan mama sakit mata. Apa sih yang satu katarak, Kurang penglihatan. yang satu jadi apa ya? Jadi kurang gangguan penglihatan. Oke. Pak RT gimana nih? Ada warga Pak RT kok sampai putus sekolah Pak RT nggak tahu atau pura-pura nggak tahu gitu. Sampai putus sekolah loh. Padahal kan pendidikan wajib belajar kita Ini- memang diharuskan kan gitu. Kok Iya. sampai putus sekolah gitu? Ini juga harapan kami sebagai ketua RT. Nah, mudah-mudahan dalam kesempatan ini ada instansi-instansi terkait yang dapat apa istilahnya membantu kami, warga kami
mungkin untuk bisa mengikuti persamaan sehingga anak tersebut memiliki ijazah minimal tingkat SLA. Betul. Gitu. Sehingga bisa dipakai bekal untuk mencari pekerjaan. Iya. Gitu. Karena memang itu satu-satunya jalan untuk memutus kemiskinan, yaitu memang pendidikan. Betul. Jika ada pendidikan, maka Adetin bersama Muhammad Ismail tadi ya bisa memiliki pekerjaan yang lebih baik lagi gitu kan, seperti itu ya Dek ya. Betul. Ya, sebelum kita lanjutkan bincang santai kita kali ini, kita akan melihat dulu statement dari Lurah Kelurahan Padasuka, Kota Cimahi. Silakan untuk Bapak Ajat Sudrajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lurah Padasuka. Ucapan terima kasih bahwa terkait dengan pemberitaan di media kaitan dengan warga Kelurahan Padasuka yang memang rumahnya ambruk. Alhamdulillah setelah saya melihat langsung ke lokasi, rumahnya sudah mencapai 80% perbaikan. Dari mana? Ternyata yaitu tadi sumbangsi dari donatur, terutama warga setempat, itu partisipasi aktifnya bagus. Yang alhamdulillah bahwa insya Allah akan selesai, termasuk mungkin kelurahan juga mendapat laporan itu dari media, ya makanya saya secara langsung, dan memang di atas tanah bangunan tersebut bukan tanah milik tapi tanah PJK. Jadi artinya dari pemerintah tidak bisa membantu maksimal, khususnya rumah bukti laku karena kaitan dengan legalitas formal susun surat tanahnya. Tapi tidak mengurangi masalah tersebut, tetap bahwa pemerintah Kota Cimahi khususnya kelurahan semangat untuk membantu, termasuk mungkin dari warga masyarakat kaitan dengan warga setempat, termasuk yatim piatu yang alhamdulillah yang pertama anaknya sudah bekerja di konveksi, yang kedua bekerja juga di tukang bakso kicir, ya artinya secara ekonomi juga termasuk bantuan untuk makan juga tetap warga masyarakat pengurus RT membantu. Tentu sekolah alhamdulillah dengan informasi dari media juga sangat membantu bagi kelurahan, yang mana nanti mudah-mudahan kerjasamanya lebih bagus lagi, terutama dengan pengurus RT. Terima kasih. Kaitan dengan informasi ada hal-hal sebetulnya di Padasuka itu, kalau ada hal-hal yang kejadian atau apapun bentuknya itu sering langsung informasinya kepada lurah. Cuman mungkin kali ini saya baru mendapatkan informasi itu dari media, bukan dari pengurus RT. Karena kenapa? Karena itu tadi kaitan dengan pengurus RT RW sebelum ke kelurahan, saya ingin menangani sendiri. SMP udah, jadi pengennya gimana nih? Kan ijazah SMP punya ya? Punya. Ijazah SMP punya. Pengennya gimana? Atau udahlah sama yang penting kerja aja, atau mungkin pengen punya ijazah biar bisa ngelamar keluar, mungkin bisa masuk ke industri gitu? Ya kalau kerja mah ya pengennya yang layak lah gitu, biar Yang lebih baik gitu ya maksudnya ya. Jadi sehari-hari juga nggak terlalu gali lubang tutup lubang gitu, jadi bisa nabung buat kedepannya juga. Ya pengennya mah sekolah lagi ya bisa lah, boleh, jadi bisa ada. Umur 25 masa pakai seragam SMA mau balik lagi? Ikut paket aja kali ya. Ya, mungkin kayak cepat ya. itu. Tapi buat Ade Mail sendiri, Ade Mail gimana nih? Dia pengennya kan pasti ngobrol dong adik kakak. Deket nggak sih sama adiknya? Enggak sih, kurang deket. Gimana ya kalau ngobrol-ngobrol kayak keluarga yang lain mah enggak terlalu deket. Nggak terlalu dekat ya. Tapi ya rukun ya, alhamdulillah. Ya harus rukun ya. Cuman nggak deket aja. Oke, tapi keinginan Mail seperti apa? Apakah Mail juga pengen punya ikutan paket gitu sekolah biar bisa dapat ijazah, biar bisa ngelamar kerja juga? Kalau Mail gimana nih kelihatannya? Ya kalau umur segitu mah ya bisa dibilang lagi nyari jati diri mungkin. Iya sih. Jadi diomongin juga agak-agak susah. Iya, Tapi emang jadi dulu juga emang keinginannya ada, pernah bilang pengen sekolah lagi. Pengen sekolah ya. Tapi kan kalau dulu mah lagi ya susah lah gitu buat dirinya juga. Iya. Terus kalau baru-baru ini mah dia bilangnya pengen kerja. Ada kebetulan
apa sih di tempat kerja sekarang kan bosnya ya saya kenal lah gitu. Terus nanyain adik ada acara apa sih ada Kerja apa gitu? ada kegiatan apa enggak? Ya saya jawabnya enggak ada. Terus disuruh kerja di situ, ya udah saya tawarin ke adik. Ya adik mah ya alhamdulillah mau kerja apapun juga kasarnya kalau bangunan juga mau dia Oke. mau. Yang penting mah ya kerjanya ya pendapatannya juga halal lah. Berpenghasilan. Yang penting punya pendapatan gitu ya, seperti itu ya, untuk memenuhi kebutuhan, karena kita tidak mungkin menggantungkan bantuan dari orang terus ya Dek ya. Kalau misalnya dibantu sekarang bukan berarti orang-orang akan terus membantu, karena Iya. banyak juga ternyata di Kelurahan Padasuka yang memang harus dibantu seperti itu ya. Oke, berarti harapannya selain mengikuti paket sekolah, apalagi nih kedepannya harapannya dari Adetin? Ya kalau mau mah pengennya punya usaha sendiri. Jadi ya Bagus. lebih enak lah gitu kalau punya usaha sendiri mah. Iya, benar. Pengen usaha sendiri ya. Oke, sekarang dari Pak RT, harapannya apa nih Pak? Harapan dari kami selaku Ketua RT, nah, mengajak kepada seluruh warga khususnya yang peduli terhadap anak yatim piatu ini agar membantu, selain untuk membantu renovasi tadi, juga sesuai dengan harapan anak tersebut, yaitu ingin memiliki ijazah yang setingkat dengan SLA. Nah, mohon bantuannya untuk bisa mengenyam pendidikan kembali sampai tamat ke tingkat SLA. Itu harapannya. Yang kedua, mungkin harapan kami sebagai Ketua RT, nah, anak tersebut bisa hidup mandiri sehingga dengan cara dibekali keterampilan untuk berwira swasta. Nah, ini sekali lagi mungkin di antara pemirsa semua bisa mempunyai apa istilahnya jalur untuk mewujudkan cita-cita anak tersebut, dan harapan kami sebagai pengurus Ketua RT 7 RW 14. Ya, melalui pelatihan-pelatihan ya. Kalau Iya. misalnya tadi cita-citanya mau jadi pengusaha katanya, padahal pelatihan di pemerintahan Kota Cimahi ini banyak loh, tapi tidak dilibatkan ya, atau mungkin tidak pernah diajak. Pernah nggak ada yang ngajakin? Dek lagi nganggur nih, tuh ada pelatihan tuh di Pemkot misalnya gitu. Ada baru kemarin sama Baru-baru ini. Baru kemarin lagi, Iya, selama ini karena kemana? ada renovasi. Oh, karena ada renovasi ya, Nah, seperti itu. iya. Ikut pelatihan apa kemarin? ikut itu apa telur asin. Telur asin ya. Pembuatan telur asin, Oke. ya. Ada banyak, jadi memang selain bekerja tetap harus aktif juga untuk mencari informasi ke Pak RT ya. Iya. Barangkali ada pelatihan-pelatihan apa lagi yang bisa diikuti biar nanti insya Allah bisa jadi pengusaha sendiri Amin, ya. amin. Sekarang nggak apa-apa jadi karyawan, tapi nanti harus bisa Harus punya punya karyawan. karyawan. Iya, Oke. amin. Kang Untung, gimana Ya. nih yang ingin disampaikan terakhir dari Kang Untung? Kalau saya karena sedang aktif di renovasi, ya harapan saya yaitu saya ingin cepat selesai, Oke. cepat selesai, dan ya mohon bantuan lah. Yang sedang kami pikirkan itu karena material saya rasa udah tidak ada masalah. Iya. Untuk ongkos pekerja itu Untuk ongkos pekerja ya. yang jadi beban Iya. saya itu masih jadi PR saya. Oke. Ya. Baik, nanti juga saya mau lihat ya ke lokasi ya. Siap. Liburnya hari apa? Tiap hari kerja atau Oh. ada libur? Minggu sih libur, tanggal merah libur. Tanggal merah libur ya. Ya. Oke, boleh. Nanti kita mau main ke sana ya. Dan kita sekali lagi mengundang masyarakat di Kota Cimahi, khususnya untuk Kelurahan Padasuka, mungkin yang mau peduli kepada Detin dan juga adiknya, yang ingin ataupun tergerak hatinya ingin membantu anak yatim piatu, silakan bisa membantu Adetin ini di tim peduli Kelurahan Padasuka ya. Ya. Ini bisa tim peduli sosial RT 7 RW 14 bisa menghubungi Kang Untung. Barangkali ingin ada yang membantu, bisa silakan menghubungi ke 08 77759859994. Saya ulang ya. Bisa menghubungi Kang Untung di 08 77759859994. Atau mungkin kalau misalnya ada pemirsa di sana yang aduh jauh deh kalau harus ke Cimahi gitu ya. Tadi juga kan yang di luar kota banyak, yang di luar kota aja sampai tergerak hatinya, yang di luar pulau aja sampai tergerak hatinya. Masa iya di Kota Cimahi tidak tergerak? Saya yakin Anda pasti tergerak, dan Anda jika tidak ingin langsung datang ke tempat lokasi, boleh bisa langsung mengirimkan bantuannya di rekening Bank Mandiri. Ini adalah rekening dari Kang Untung, tentunya sebagai ketua pelaksana.
Di rekening Bank Mandiri silakan nomornya di 1304 kali 9001077. Saya ulang sekali lagi, di rekening Bank Mandiri di 1304 kali 9001077, atau mungkin nanti bisa dilihat di tayangan ini. Baik, saya Christine Simanjuntak undur diri di Bincang Santai For Watch Forum Wartawan Cimahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.